Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Okta. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya. Kemarin kita sudah mempelajari gimana bentuk persen, bentuk desimal, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, yang pertama kita langsung saja contohnya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau pecahan biasa kemarin bentuknya A per B, A per B tidak sama dengan 0 ya. Ini bentuk pecahan biasa, contohnya misalkan 1 per 2. Lalu persen bentuknya ada tandanya seperti ini, artinya persen itu per 100. Jadi selalu bawahnya itu sini per 100, misalkan contoh 5 per 100, berarti ini artinya 5% gitu ya. Terus bentuk persennya seperti ini persen, ini pecahan biasa. Lalu pecahan desimal yang 0, sekian, misalkan 0,6, terus 0,7 dan seterusnya. Jadi ini pecahan biasa, persen, ini bentuk desimal. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Jika ada bentuk pecahan biasa diubah menjadi persen, contoh misalkan 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini bentuknya pecahan biasa ya. Untuk mengubah ke persen itu kan artinya per 100. Berapa per 100? Jadi, caranya adalah bagaimana ini bisa per 100. Dikalikan berapa? Nah, dikalikan berapa kira-kira 100? 4 kali berapa supaya jadi 100? Nah, perlu kalian ketahui untuk hafalan saja. Jadi nanti jika untuk mengubah ke persen atau per 100 ini tidak usah ngitung. Kalau misalkan di 4 itu nanti dikalikan 25 supaya 100. Kalau misalkan 20 itu nanti dikalikan 5 supaya 100. Jadi untuk hafalan aja. Kalau 10 ya 10. Nah, kalau misalkan ini 2, ini sudah ya 250. Nah, jadi untuk mempermudah ini dihafal saja. Kalau sudah ya terbiasa pembagian sudah lancar, itu nanti perkalian pembagian sudah lancar itu enak. Tapi ini untuk kalian supaya memudahkan aja. Nah, ini 4 maka dikalikan 25. Nah, di atas juga 25. Kalau sini 20, sini juga 20. Nah, seperti itu. Jadi dikalikan berapa supaya bisa 100, seperti itu. Nah, ini baru dihitung. Oh, ternyata 3 per 4 itu dalam bentuk persen kita ubah dulu per 100. 75 per 100. Ini kan artinya 75%. Seperti itu ya. Dari pecahan biasa ke persen. Lalu bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa? Nah, dibalik. Kan ini 75%. Ini tadi biasa ya. Ini persen. 75% itu 75 per 100, ya kan? Nah, ini caranya adalah dibagi atas bawahnya sampai ke yang terkecil. Jadi kalau misalkan mau dibagi, bagi langsung aja tadi. Langsung bagi dari misalkan mau 20 dulu atau 10 dulu boleh, misalkan yang tapi harus kelipatan juga, yang atas juga iya, misalkan bisa dibagi 5, ini juga 5, ini dibagi 25 bisa, ini juga dibagi 25 harus bisa, seperti itu. Dicari pembaginya, langsung saja 25 ya, ini bisa 4, ini 3. Nah, apakah masih bisa dibagi lagi? Enggak bisa ya, ini sudah paling kecil, seperti itu. Jadi simple sebenarnya. Kalau diingat-ingat saja, kalau persen itu per 100 gitu. Per 100 itu artinya ya berapa per 100, bentuknya seperti ini. Nah, itu tadi mengubah pecahan biasa ke persen, begitu pula sebaliknya yaitu persen ke biasa. Lalu bagaimana mengubah ke pecahan desimal? Ingat, pecahan desimal itu adalah bentuknya 0, 0, dan sebagainya. Nah, tadi langsung saja ya, 3 per 4, contohnya satu saja tadi. 3 per 4 kita ubah bentuknya
menjadi 0, caranya bagaimana? Yaitu dengan dibagi dengan porogapit. Bisa kita bagi yang pembilangnya dibagi penyebut, jadi 3/4, 3 yang di dalam, 4-nya yang di luar. Kita belajar porogapit ya. 3 dibagi 4 kan enggak bisa pinjam 0, jadi 30 seperti ini ya. Kalau ini pinjam 0 berarti di sini juga harus 0, nah 30 dibagi 4 berapa? Sekitaran dapat 7 ya. Kalau 8 itu sudah 8 kali 4 itu sudah 32, 7. Nah, jadi gini, 30 ini naik, itu dibagi. Hasilnya taruh sini. Kalau sudah, ini diturunkan, itu dikali. Jadi naik dibagi, turun dikali, seperti itu. Letaknya di mana? Tadi kan pinjamnya di sini, pinjamnya 30, berarti diletakkan di sini. Nah, kalau sudah dapat 2 gini, 2 baris gini, atas bawah gini, baru dikurangi. Nah, ini 2 ya, 2. Lalu setiap dapat angka, kita naikkan lagi ke sini, bagi lagi. Apakah bisa? Tidak bisa. Pinjam lagi 0. Apakah di sini harus koma? Nah, ini karena sudah di belakang koma, tinggal aja 5. Nah, setelah dinaikkan tadi dibagi, turun lagi dikali, 5 kali 4, 20. Habis ya. Nah, dapatlah 0,75. Nah, berarti pecahan desimal dari bentuk desimal dari 3/4 itu 0,75. Nah, simple. Kalau misalkan mau dijadikan persen 0,75, nah ini di belakang koma itu ada 2, artinya 10 ya, 100 ya. Jadi kalau misalkan mau mengubah desimal ke persen, ini misalkan 0,75, ini saya pakai satu contoh aja. 0,75 bentuknya apa? Desimal. Kalau bentuk ke persen itu akan per 100. Pokoknya bentuk persen itu diingat-ingat yang penyebutnya itu per 100. 0,75 berarti langsung simpel aja, di belakangnya ada berapa angka? Di belakang 0, 1, 2, udah per 175. Lagi misalkan 0,7, di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti ini per 10, karena cuma 1 itu 0,1 kan 10, ini 7. Nah, seperti kalau mau dijadikan persen ya tinggal dikalikan 100 biar supaya bentuknya ini berarti 7/10 ya kalau bentuk pecahan biasanya. Terus lagi 0, misalkan 015 misalkan. Ini 1, 2, 3. Oh, berarti di sini per 1000. Ini sudah bukan persen lagi kalau ini. Nah, seperti itu. Ini bentuknya kepecahan biasa. Dari desimal ke pecahan biasa. Ini desimal pecahan biasa, desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau mau dijadikan persen tinggal 75%. Kalau ini bukan persen ya, karena per 10. Dikalikan dulu. Kali 10 dulu baru bisa 70/100 baru 70%. Ini berarti supaya persen dibagi dulu 100 biar 100 bawahnya ini bagi 10 berarti 1/1, berarti 1,5%. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengubah membolak-baliknya itu enggak usah bingung, kita ingat bentuknya pecahan biasa itu yang misalkan A per B, B tidak sama dengan contohnya misalkan 2/5. Kalau desimal bentuknya 0, kalau persen itu bentuknya persen seperti ini, itu artinya per 100. Nah, itu aja sudah dipahami aja itu. Kalian bisa nanti dibolak-balik, mau dibolak-balik ke persen, mau dibolak-balik ke biasa ataupun desimal, itu nanti tetap bisa gitu ya.